Sosok Rizal Fadilah ex-Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai kena OTT di Lampung. Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal Fadilah terjaring operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. KPK menangkap Rizal di Lampung pada Rabu, 4 Februari 2026. Seminggu sebelum penangkapan ini, ia baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Rabu, 28 Januari 2026. Rizal diketahui menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan, P2, DJBC sejak 2024. Kemudian Rizal dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Sebelum menjadi Direktur Penindakan dan Penyidikan, P2, DJBC, Rizal tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Bea dan Cukai Batam. Ia pun diketahui pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, ex-Bupati Kutai Kartanegara, Kukar, Rita Widyasari. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Rizal berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan pihak swasta. Selain mengamankan pihak di Lampung, tim KPK juga bergerak ke kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak, jelas Budi. Meski demikian, KPK belum memerinci jenis barang impor yang menjadi objek rasuah tersebut. Ya terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia. Nanti detailnya barang itu apa saja nanti kami akan update, kata dia. Dalam operasi ini, tim KPK mengamankan barang bukti dengan nilai yang fantastis. Budi mengungkapkan bahwa penyidik menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai miliaran rupiah, serta logam mulia seberat 3 kg. Untuk barang bukti ada uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran rupiah, ungkap Budi. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg, ucap Budi. Logam mulia tersebut diduga merupakan bagian dari transaksi suap terkait barang masuk, impor, bukan barang bukti hasil selundupan yang hendak diekspor. Saat ini, beberapa pihak yang terjaring OTT di Jakarta telah tiba di gedung KPK dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.